Asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap seseorang apabila menghadapi risiko di masa depan. Asuransi kerap sekali menjadi hal penting dalam aspek kehidupan seseorang. Menurut para ahli, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Namun, bagaimana jika selama ini dana asuransi yang sudah kita kumpulkan ternyata hilang dan tidak kembali? Dana yang diharapkan menjadi jaminan hari tua ternyata hilang, tak tersisa. PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) yang dibentuk pada 1 Agustus 1971 sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah dalam mengelola asuransi sosial dan dana pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. PT Asabri didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, ASN Kementerian Pertahanan, dan ASN Polri, di mana terdapat 2 peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, di mana peraturan ini memperluas peran Asabri dengan menambah jumlah manfaat asuransi menjadi 18. Asabri diwajibkan untuk mengelola berbagai manfaat tambahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Peraturan kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020, di mana peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya. Peraturan ini menetapkan Asabri untuk memberikan peningkatan nilai manfaat program. Asabri diharapkan untuk memenuhi kewajiban baru dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan nilai manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup kegiatan PT Asabri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni bergerak pada bidang asuransi atau jaminan sosial untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan atau Polri, yang meliputi antara lain pelaksanaan asuransi atau jaminan kematian, asuransi atau jaminan kecelakaan kerja, asuransi atau jaminan hari tua, dan asuransi atau jaminan pensiun kepada peserta Asabri yang terdiri atas prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan atau Polri. Good corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha atau sustainability perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan atau stakeholder. Penerapan secara teknis operasional prinsip-prinsip good corporate governance di dalam BUMN dijabarkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117-M-MBU garing 2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan good corporate governance pada badan usaha milik negara dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor
PER-09-MBU-2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01-MBU-2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara. Etika bisnis. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Menurut Jones tahun 2007, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan adalah beberapa aspek etika bisnis. Studi tentang etika bisnis berfokus pada prinsip moral dan bagaimana norma moral diterapkan dalam kebijakan dan perilaku perusahaan. Pada awal tahun 2020, BPK merasakan adanya kejanggalan pada laporan keuangan perseroan. Kinerja perseroan terlihat sangat menurun dari laporan keuangan yang diperiksa dan menunjukkan hasil yang negatif. Kejaksaan Agung juga mulai menetapkan 9 orang tersangka dan menaksir kerugian yang diakibatkan sebesar 22,78 triliun rupiah. Pengakuan atas investasi yang belum direalisasikan menjadi salah satu kasus PT Asabri yang melibatkan dugaan korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan investasi. Hal ini menyoroti sejumlah aspek serius dalam etika bisnis dan tanggung jawab profesional di sektor keuangan. Penetapan tersangka pada petinggi PT Asabri menunjukkan adanya dugaan kolusi yang merugikan institusi tersebut. Kecurigaan pada PT Asabri terus berlangsung hingga pada tanggal 8 Februari 2021 terkuak jika PT Asabri melakukan kecurangan dalam menjalankan kegiatannya. Kejaksaan Agung juga mulai menetapkan 9 orang tersangka dan ditaksirkan kerugian yang diakibatkan merugikan negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Dilansir dari Financial.com, kronologi diawali dari tahun 2012 hingga 2019 pada Direktur Utama PT Asabri, yaitu Adam dan Sony. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi, Bahtiar, Hari, dan Ilham, melakukan kesepakatan dengan pihak eksternal perseroan, yaitu kepada Lukman, Heru, Benny, dan Jimmy. Pada rentang waktu 2012 hingga 2016, Adam melakukan kesepakatan pertamanya dengan Benny dalam mengatur dan mengendalikan transaksi investasi saham dan reksadana PT Asabri. Selanjutnya, pada periode 2016 hingga 2020, setelah jabatan Adam selesai, Sony melanjutkan aksi dari Direktur Asabri sebelumnya. Ia melakukan kesepakatan dengan pihak baru yaitu Heru dan Lukman pada tahun 2016 hingga 2019. Di sisi lain, Bahtiar bersama rekannya yang bernama Hari bertugas dalam merencanakan dan mengelola investasi keuangan dan persetujuan pada Benny dan Heru tanpa melakukan analisa pada saham emiten tersebut. Lukman, Heru, dan Benny menjalankan tugasnya dalam membeli portofolio saham Asabri dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya. Saham-saham yang telah ditransaksikan tersebut diatasnamakan mereka bertiga karena sejalan sesuai dengan kesepakatan di awal dengan direksi Asabri. Setelah dilakukannya transaksi pada saham-saham Asabri, mereka, Lukman, Heru, dan Benny dapat mengendalikan saham Asabri. Pemeriksaan dilanjutkan lebih dalam oleh BPK dan terdapat bukti bahwa PT Asabri melakukan pembelian saham ilegal sebesar 802 miliar dan pelepasan sebanyak 12 saham non-blue chip yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar 987 miliar rupiah.
Para tersangka dipanggil oleh Kejagung dan beberapa telah divonis penjara. Dan dari hasil pemeriksaan, terdapat barang yang disita, serta ditaksirkan kerugian yang diakibatkan merugikan negara sebesar 22,78 triliun. Lukman divonis dengan hukuman 13 tahun penjara dan dikenakan dengan sebesar 75 juta dengan 6 bulan kurungan. Bachtiar Effendi dihukum pidana selama 15 tahun dengan denda sebesar 75 juta dan jika tidak dapat membayar maka akan dipidana kurungan selama 6 bulan. Maijen Purna Adam Rahmat Damiri mendapatkan hukuman pidana 15 tahun penjara. Sony Wijaya berawal dengan divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Hari Setianto mendapatkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun dan dikenakan denda sebesar 75 juta. Jimmy dihukum pidana penjara selama 15 tahun dengan denda 75 juta. Beni Cokro Saputro dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup di tanggal 16 Oktober 2020 langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Beni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6 triliun 78 miliar 500 juta rupiah. Heru Hidayat mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan Heru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 miliar 728 juta 375 ribu rupiah. Di sisi lain, dampak dari kasus fraud PT Asabri ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara Indonesia, yaitu terjadi kerugian sebesar 22,78 triliun rupiah, di mana dari aktivitas fraud investasi secara ilegalnya, sumber dana yang diambilkan merupakan iuran dari anggota TNI, anggota Polri, Kementerian Pertahanan, dan aparatur sipil negara. Hal tersebut menyebabkan pihak-pihak ketiga tersebut menjadi kehilangan haknya akibat kasus tersebut. Dalam konteks ini, etika bisnis mengatur bagaimana PT Asabri sebagai sebuah perusahaan menjalankan operasionalnya. Hal ini sangat penting karena penerapan nilai-nilai moral yang baik dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan dipersepsikan oleh para stakeholder. Kinerja yang baik dan etika bisnis yang kuat harus menjadi dasar perusahaan yang sukses. Kepercayaan stakeholder terhadap PT Asabri dapat dipertahankan dengan menerapkan etika bisnis. Ini akan menghasilkan citra bisnis yang baik dan etis. Kasus PT Asabri mencerminkan praktik tidak etis yang serius dalam laporan keuangan perusahaan asuransi sosial. Pengakuan atas investasi yang belum direalisasikan menjadi salah satu kasus PT Asabri yang melibatkan dugaan korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan investasi, menyoroti sejumlah aspek serius dalam etika bisnis dan tanggung jawab profesional di sektor keuangan. Penetapan tersangka pada petinggi PT Asabri menunjukkan adanya dugaan kolusi yang merugikan institusi tersebut. Kasus ini jelas telah menyalahi aturan penerapan secara teknis operasional prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam BUMN yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor ke 117/MMBU/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara. Karena dengan adanya kasus ini mencerminkan bahwa tidak adanya penerapan asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan pada PT Asabri. Dalam konteks yang lebih luas,
Kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak perusahaan dalam pengelolaan investasi yang etis. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan investasi, serta menjamin bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Simpulan dari analisis adalah bahwa manajemen PT Asabri telah gagal dalam menerapkan etika bisnis secara efektif, yang berdampak merugikan bagi stakeholder dan masyarakat. Praktik pengelolaan investasi yang melibatkan kolusi antara pihak internal dan eksternal menunjukkan adanya penyimpangan yang serius terhadap prinsip-prinsip corporate governance. Kejadian ini mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan investasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan.